Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Walhamdulillahilladzi anzalal huda. Wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ahla sidqi wal wafa wa ba'du. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki tanggal 30 Sya'ban 1443 Hijriah bagi yang meyakininya, dan 1 Ramadan 1443 Hijriah bagi yang telah menjalankannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan dan kemudahan untuk menjalankan agama ini dengan baik, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita pada fikih sirah an-nabawiyah merujuk kepada kitab Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti pada peperangan Zatul Riqa. Peperangan Zatul Riqa ini oleh beberapa ulama sejarah muncul beberapa perdebatan. Ada yang mengatakan pada tahun ke-4 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun ke-5 Hijriah. Perbedaan itu muncul karena ada beberapa poin penting yang membuat mereka saling memberikan argumentasi yang kuat. Argumentasi pertama yang mengatakan 6 Hijriah itu terjadi setelah perang Khaybar, karena di situ turun syariat sholat khauf. Argumentasi yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah sebelum perang Khandaq itu karena ikut sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang telah pulang dari perjalanan hijrahnya bersama sahabat yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Yang ketiga argumentasinya adalah 4 Hijriah, yang itu merupakan argumentasi yang paling kuat karena terjadi sebagai bentuk reaksi dan balasan Nabi atas peristiwa Bi'ru Ma'unah, pembunuhan 70 ahli huffaz yang dikirim ke suku-suku yang ada di Najd. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti mengambil pendapat argumentasi yang ketiga, bahwa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Meskipun dalam kitab Rahiqul Makhtum itu mengambil tahun ke-6 Hijriah, pada kitab Nurul Yakin pada tahun ke-5 Hijriah. Terlepas perbedaan tahun itu, perang ini nyata ada dan terjadi. Ini untuk mengaitkan, kebetulan Ramadan juga beda. Terlepas perbedaan pengambilan Ramadan, yang jelas Ramadan itu terjadi insya Allah. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimna Ramadan wa barik lana fi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun ke-4 Hijriah, tepatnya setelah peristiwa yang kita jelaskan pada bulan lalu tentang pengusiran Bani Nadir, pengkhianatan kaum Yahudi terhadap umat Islam, reaksi setelah umat Islam mengalami dalam tanda kutip kekalahan pada perang Uhud. Yang saya katakan saat itu, kekalahan pada perang Uhud itu membuka pintu keberanian musuh Muslim untuk melakukan tindakan reaksioner. Setelah melihat perang Uhud itu terpecah ya, 1000 pasukan berangkat, 300 mengundurkan diri di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mulai berani, terjadilah pengkhianatan, dikirim 70 orang hufaz yang akan mengajarkan agama. Kalau kita berarti tim untuk dikirim dakwah lah ke daerah terpencil, tapi dibunuh, dan itu menimbulkan kesan yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah SAW tepatnya ba'da mururi syahrin wa nus, setelah 1,5 bulan sekitar 85 hari, itu berangkat bersama pasukan dengan jumlah 400 orang untuk menuju Najd untuk memberikan bentuk reaksi serta aksi serta eksekusi dan menghukum orang-orang yang telah melakukan pengkhianatan. Poin ini penting
ketika Rasul mendapatkan peristiwa yang sangat menyakitkan, kan reaksi Rasul langsung melaksanakan sholat kunut nazilah kan selama 1 bulan sebagai bentuk kesedihan. Perangnya setahun kemudian, kan ini tahun ketiga Hijriah, ini baru terjadi tahun keempat Hijriah. Artinya kalau kita dizolimi orang itu boleh bereaksi, tapi harus dihitung aksinya. Berarti reaksi pertama apa? Mengecam, menolak. Tapi untuk aksi yang lebih nyata harus diperhitungkan. Jangan tiba-tiba kita dizolimi langsung membalas saja, tidak ada perhitungan, akhirnya ya rusak semuanya. Nah, ini Rasul memberikan kita gambaran yang sederhana, reaksinya cepat dengan kunut nazilah selama 1 bulan penuh, tapi setahun kemudian baru aksi. Maka mengirim 400 pasukan ke Najd untuk apa? Untuk memerangi suku-suku di Najd yang telah berkhianat. Dan Rasul memberikan tampuk kepemimpinan selama Rasul berangkat ke daerah ini itu kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau masih ingat siapa Abu Dzar Al-Ghifari, adalah sahabat yang bertanya ke Rasul kenapa dia tidak diberikan tampuk kekuasaan. Jadi Abu Dzar ini kan bertanya, ya Rasulullah, kenapa selalu kalau perang itu yang mimpin Umar, mimpin ini, kenapa saya nggak pernah diberikan kepercayaan? Kata Rasul, ya Abu Dzarin innaka la dhaif, wahai sahabatku Abu Dzar, engkau tuh lemah. Lemah apa? Terlalu berperasaan, repot jadi pemimpin. Nah, jadi Rasul itu tahu itu sahabatnya mana yang cocok, mana yang enggak. Tapi karena ini hanya menjaga Madinah, berarti sebagai deputy opsip minister ya, DCM, hanya sementara saja, atau kuai ya, kuasa usaha interim biasanya hanya sebentar ya dikasih. Tapi untuk mimpin perang Rasul nggak pernah berikan kepada Abu Dzar. Kata Rasul, innaka la dhaif, engkau tuh lemah. Lemah bukan dalam fisiknya, karakternya lemah. Nah, ini supaya nanti kita tahu kalau ada orang memilih itu kenapa saya nggak dipilih ya. Ya coba kita cek, jangan-jangan saya ini ada embrio atau gennya Abu Dzar Al-Ghifari gitu, sehingga nggak dipilih kan begitu. Jangan merasa mampu saja kan begitu. Abu Dzar Al-Ghifari memimpin Madinah selama Rasul berangkat untuk memerangi tepatnya qasidan qabaila Muharib wa Bani Tha'lab. Yaitu kabilah-kabilah yang benar itu adalah Bani Muharib dan Bani Tha'lab. Ketika mereka akan berangkat, nanti kisahnya akan luar biasa. Jarak menuju Zatul Riqa ini, satu tempat itu berdasarkan informasi itu 100 km dari utara kota Madinah. Mereka berangkat, berarti kalau 100 km sini ke Bandung ya, atau ke Bandung lah kira-kira ya, atau ke Bandung. Mereka berangkat, ketika sampai di Ardi Ghatafan, mereka mendapati laki-lakinya sedang berangkat pergi, tinggallah para perempuannya, lalu ditawan. Mendengar ini takutlah kaum ini, sehingga mereka juga akhirnya melarikan diri, sehingga kata Ibnu Hisham perang ini tidak terjadi. Jadi datang pasukan muslim ke Najd, laki-lakinya malah menghindar, sehingga ditawanlah istri dan semua, dan mereka tidak berani datang untuk mengambil itu. Nah, sehingga dikatakan di sini walam yaqa ayya qital, tidak terjadi satu perang karena mereka sudah kabur. Nah, bayangkan membawa 400 orang pasukan. Ghaira anna fi qissati hadhil ghazwah ma'a zalik masyahid tastahilu an-nazar fiha. Meskipun tidak terjadi perang, tapi tetap dihitung ghazwah. Kenapa? Karena Nabi ikut serta. Nah, jadi dalam definisi perang menurut fikih itu ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah itu Nabi ikut serta. Kalau sariyah Nabi tidak ikut serta. Apa buktinya? Nabi memberikan tampuk kuasa usaha interim kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk memimpin Madinah selama Rasul tidak ada. Jadi ini sebenarnya mengajarkan kita juga, organisasi sekecil apapun kalau kita memang keluar pulang jauh harus ngasih tampuk kepemimpinan. Nah, supaya ketika pulang itu ya pulang beneran. Jangan sudah pulang masih telepon juga. Ini sebenarnya izin pulang atau enggak gitu. Akhirnya bawahannya terteror, nanti merasa diteleponi terus udah jauh-jauh ganggu, jangan begitu ya. Kasihlah kekuasaan itu udah.
Kalau memang lagi izin berangkat. Jangan sudah berangkat lagi ibadah masih neror juga bawahannya kan. Akhirnya bawahnya nggak nyaman kan. Kan bisa aja Nabi dengan kekuatannya nggak usah dikasih kepemimpinan, tapi dikasih ini supaya mengambil kebijakan selama beliau tidak di tempat. Oh keren banget Pak Ustadz, ketua DKM harus memberikan. Iya harus, supaya nanti kalau ada kebijakan masjid itu diambil begitu. Jangan sudah pergi ketuanya di rumah mudik tenang ditelepon, Pak ini gimana nih kesepakatan infak masjid ini gimana nih kan begitu ya. Ya sudah disepakati dikasih saja. Sehingga ini mengajarkan kita pentingnya apa? Kepemimpinan berjenjang serta distribusi atau apa namanya ya? Disposisi kepemimpinan. Kata pengarang kitab ini, meskipun perang tidak terjadi, ada beberapa hal yang akan kita uraikan di sini terkait dengan perang ini dan semangat patriotik para sahabat menjalankan perang ini. Yang pertama, dari Sahih Al-Bukhari diceritakan Abu Musa Al-Asy'ari, salah satu yang ikut bersama Nabi, itu diceritakan digunakan kalimat ketika kami berangkat perang bersama Rasul, kami menggunakan alat perang seadanya. Sangkin seadanya, satu ekor unta itu dinaikin 6 orang. Muncul pertanyaan, 6 orang Ustaz? Maksudnya gantian. Artinya 100 km itu dibagi 6. Berarti sekitar per 20 km ganti. Kharasna ma'a Rasulillah fi ghazatin wa nahnu sittah fi nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Nah, satu ekor itu sangkin menunjukkan apa? Masih kisah dari perang Badar. Masih ingat ya? Bagaimana 313 itu untanya hanya 15 ekor, kudanya 2 ekor melawan 1000 pasukan kavaleri lengkap itu. Nah, perang Uhud juga seadanya pemanah hanya 50 orang, lainnya pasukan infanteri kan begitu. Kapan nanti mereka mulai besar? Ketika perang Khaybar. Karena dapat rampasan perang yang luar biasa, mereka baru mengalami surplus sehingga persenjataan lengkap. Bahkan dalam perang Khaybar kaum Muhajirin itu mengembalikan dulu yang pernah diberikan oleh kaum Ansor. Nah, nanti kita kisah pada perang Khaybar itu. Saking sederhananya karena berjalan kaki, ada yang naik unta gantian ya, sehingga kaki mereka lecet. Bahkan ada yang kukunya luka, tersandung batu dan sebagainya. Saking banyaknya luka, akhirnya mereka membalut dengan kain, potongan-potongan kain, sehingga perang itu dikatakan Zatur Riqa. Salah satu mengambil namanya dari apa? Perang yang banyak potongan kain membalut kaki-kaki para sahabat. Nah, ini kan kalau dengan kisah ini, kebayanglah yang pergi umroh, pergi haji ya. Coba yang pergi umroh pulang-pulang kakinya kutu air semua itu biasanya. Kalau nggak bawa apa itu krim itu ya, kena cuaca pecah-pecah kan begitu ya. Nah, itu baru 9 hari, bahkan pulang itu kakinya masih luka aja. Kenapa Pak? Itu nggak tahu, itu pecah-pecah gitu. Itu 9 hari. Nah, ini dan itu perjalanan hanya keliling Tawaf Ka'bah sama sa'i aja kan. Nah, ini perjalanan 100 km ya, bisa dibayangkan itu. Pergi perang lagi. Kalau kita umroh kan pergi ibadah ya. Nah, itu aja sudah lecet itu kaki. Pulang-pulang itu kaki hitam. Pokoknya lecet lah banyak itu. Rata-rata jarang yang nggak lecet itu. Kecuali yang sudah matang persiapan, dia beli krim, beli ini, beli itu, jadi kakinya nggak kena ya. Bisa dibayangkan sehingga ketika diceritakan itu tersebar kabar. Tapi akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari menyesal menceritakan itu. Karena orang jadi kasihan jadinya dengan kisah itu. Kariha, dia merasa menyesal. Summa kariha zalika qala ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsyah. Jadi seakan-akan dia membuka kisah sedih itu sehingga orang yang mendengar di mana pada kasihan. Kata Abu Musa, Masya Allah, kenapa saya ceritain ini orang jadi kasihan sama saya. Jadi sahabat itu luar biasa. Salah satu tradisinya kalau bisa orang nggak tahu mending nggak usah. Karena mereka mengamalkan hadis Rasul, ketika bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nah, kalau kita kan bersedekah dengan tangan kanan, satu RT kalau bisa tahu, ambil status ya, bahwa saya sudah bekerja ini kan. Nah,
Ini perbedaan yang prinsip sahabat Rasul itu merasa dia maksudnya supaya menceritakan bagaimana kami itu jihadnya luar biasa, tapi ternyata sebagian reaksi masyarakat Madinah malah jadi kasihan. Akhirnya dia menyesal juga menceritakan itu. Kasihan amat sebegitunya gitu. Kira-kira begitu ya tanggapannya. Kalau sekarang itu netizen lah, komentarnya luar biasa. Sanian, kisah yang kedua itu tentang turunnya syariat sholat khauf. Jadi sholat khauf itu terjadi pada perang ini, di mana Rasulullah memimpin sholat khauf. Sholat khauf itu sholat tidak normal ya, artinya sholatnya biasa tapi posisinya dalam keadaan takut. Sholat ketakutan ya. Gimana sholat ketakutan? Berarti sholat tapi pikirannya, matanya memang siap-siap gitu. Dan di situ nanti muncullah model-model sholat yang ada yang megang begini, ada yang begini kan, itu sholat posisi-posisi mau perang semua itu, megang senjata kan begitu. Dan di situ Rasul memimpin sholat khauf untuk memberikan penjelasan bahwa dalam keadaan sesulit apapun sholat itu adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Jadi kalau ada orang mengatakan ini repot amat nggak bisa sholat, Ustadz, Rasul lagi perang aja sholat kok, nggak ada alasan untuk tidak sholat. Apalagi cuman gerimis saja kan begitu. Saya sering ditanya itu kalau di kampus hujan gede, gimana Ustaz? Sholat di kampus atau sholat di masjid? Kan hujan gede. Saya bilang memang secara fikih boleh sholat di kampus karena hujan gede kan, ada hadisnya kalau hujan gede sholat di rumah. Tapi saya bilang ke masjid aja, saya bilang basah dikit nggak apa-apa. Rasul perang sholat khauf, saya bilang. Jadi ada yang sebagian ke masjid, ikut saasan aja ke masjid, ada sebagian tapi kampus. Kalau hujan gede ya, saya bilang sholat aja ke masjid, nggak apa-apa basah dikit. Rasul juga perang aja sholat khauf, itu saking pentingnya posisi sholat. Tapi memang boleh kalau hujan, kalau ini kan memang dibolehkan, karena kan jamaah ke masjid itu oleh sebagian ulama dianggap sunnah muakkad, tidak mencapai wajib. Yang ketiga, kisah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul yang selalu datang kalau pergi perang itu terlambat. Selalu terlambat datang karena memang ternyata beliau ini banyak kebutuhan dan untanya itu dipakai ekstra keras untuk bekerja ya. Jadi selalu datang terlambat sehingga banyaklah yang dikerjakan. Dalam kisah diceritakan di sini ayahnya Jabir ini meninggal pada perang Uhud, lalu banyak anak. Jabir anak paling tua, dia diminta mengurus adik-adiknya, plus dia menikah juga memperhitungkan keluarganya. Jadi banyak sekali sehingga kadang-kadang dia suka terlambat, tapi Rasul memakluminya dan akhirnya Rasul nanti membantunya, meminta kemari untanya, Rasul tepuk pundak untanya, Rasul doakan berjalanlah dengan kencang. Setelah itu untanya sangat kencang, bahkan mengalahkan unta-unta sahabat yang lainnya. Nah, itu beberapa kisah terkait pada perang Zatur Riqa ini. Kemudian yang keempat, poin lainnya bahwa pada perang Zatur Riqa ini ada seorang perempuan musyrik yang terkena imbas perang. Jadi karena datang ke suku Najd kan itu memerangi ya, meskipun mereka lari tapi ada yang terluka, salah seorang perempuan dari musyrik itu, sehingga suaminya merasa tidak terima kan begitu, akan membalas dendam kepada pasukan muslim, tapi Rasul akhirnya mengirimkan untuk meminta maaf karena memang itu di luar kendali. Nah, ini yang disebut dengan kejadian di luar kendali. Jadi ada yang terluka, jadi diminta maaf. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dalam perang itu tidak boleh menyakiti perempuan, anak kecil dan hal-hal yang tidak terkait dengan perang. Kemudian yang kelima, hal lain lagi terkait Jabir bin Abdullah, itu tentang Rasul menawar harga untanya untuk dibeli, tapi kemudian Jabir menolak. Rasul sebenarnya beli unta itu karena melihat susahnya hidup Jabir, pingin ngasih uang tapi nggak mau ngasih langsung, karena Jabir tipe sahabat yang nggak mau dibantu secara langsung. Jadi kalau sekarang itu Jabir ini anti BLT, dia nggak mau dia dikasih begitu. Rasul tahu ini sahabatnya tipenya ini nggak suka dikasih langsung, harga dirinya mengalahkan kebutuhannya kan begitu. Jadi Rasul ingin beli untanya, saya beli, ya udah Rasul ambil aja kalau memang kau butuh, nggak saya bayar 1 dinar, ambil aja Rasul.
Saya udah beruntung engkau ingin meminta unta saya. Saya tawar 2 dinar kata Rasul. Udah ambil aja sampai 1 auqiyah. Auqiyah itu sekitar 15 sampai 20 dinar. Gimana Rasul? Udah ridho enggak engkau Rasul? Udah, baru dibayar Rasul. Ternyata supaya Jabir punya uang, bisa beli lagi unta yang lain dan bisa dipakai untuk apa? Untuk usaha menghidupi keluarganya. Dan kata Jabir bin Abdullah, setelah Rasul wafat aku masih menyimpan uang itu dan sampai saat ini itu masih digunakan untuk usahaku. Nah, ini contoh yang sangat luar biasa. Rasul paham karakter sahabatnya yang anti BLT tadi, dan Jabir juga tahu bahwa ini kemuliaan dari Rasul, ingin memuliakannya. Nah, jadi kita juga sebagai teman perlu melihat itu. Kadang ada teman-teman itu memang dia tidak mau diberikan uang itu. Nah, saya masih ada beberapa jamaah cerita, saya Pak Ustadz, teman saya itu anti sekali dibantu, tersinggung. Akhirnya kita buatlah proyek kerjaan yang sederhana sih, tapi bayarnya gede gitu. Nah, akhirnya dia mau kan begitu ya. Itu cara membantu yang baik, karena ada orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ada 2 tipe orang susah itu, as-sa'il yang menekan rasa malunya untuk menengadahkan tangan, yang kedua al-mahrum yang diam. Kalau kita nggak peka, harga dirinya itu mengalahkan kebutuhannya, diam aja. Kalau kita yang nggak peka, al-mahrum ini yang harus peka para pemimpin, orang sekitarnya gitu. Dia lebih rela menjaga harga diri daripada harus minta. Ini gambaran yang sangat menarik. 5 hal ini yang dikomentari oleh pengarang kitab ini terkait perang, karena perangnya tidak terjadi, tapi perjalanan menuju perang dan kembali ke Madinah, disitulah kisah ini muncul. Sehingga itu dicoba ditelusuri oleh pengarang kitab ini, lalu diberikan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, poinnya adalah bahwa tugas dakwah dan tugas jihad itu bukan hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua sahabat juga bertanggung jawab untuk tugas dakwah. Apa contoh? Dikirimnya 70 orang ahli hufaz. Ini untuk menunjukkan sinergi itu penting. Yang kedua, bahwa sahabat itu dengan segala keterbatasannya tidak pernah mengeluh melakukan jihad itu. Naik unta 6 orang, jalan kaki. Padahal kan kalau misalnya sahabat itu mental nggak kuat, kan dia bilang, Rasul kita mau perang nih. Udahlah nggak usah perang, peralatan nggak ada, logistik nggak ada, ya udahlah terima aja. Siapa yang mau pergi? Tapi sahabat kan malah berlomba-lomba. Kalau kita lihat kan kisahnya kan perang Badar, perang itu kan pingin daftar semua. Padahal kisahnya seperti ini, seadanya, tidak ada logistiknya, bahkan jalan kaki, peralatan perang seadanya. Ini menunjukkan apa? Luar biasanya para sahabat ketika sudah diajak untuk berjihad, itu tidak pernah ada kata mundur. Dan mereka selalu mengingat firman Allah pada surah At-Taubah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah selalu menawarkan, membeli semangat dan harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dengan janji surga tadi. Nah, ini luar biasa. Nah, dan ayat ini juga menginspirasi banyak orang, termasuk orang-orang yang mengadakan sedekah. Yang penting dia hanya dapat surga Allah, banyak ya. Buat program, kalau yang dulu viral nasi 3.000, makanan gratis, sedekah box, itu kan bagian dari ayat ini. Karena dia hanya penting surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diajak jihad, kondisinya seperti itu, tidak pernah ada yang mundur, bahkan mendaftar full. Belum ada sejarahnya berangkat pergi jihad daftar tunggu, semua waiting list sahabat itu. Yang saya ceritakan pada waktu perang Uhud, perang Badar, perang yang lainnya, bagaimana sahabat itu datang anak kecil daftar waiting list. Katanya Rasul, aku mampu. Disuruh untuk adu ketangkasan kan. Semua waiting list. Padahal mendengar kisah Abu Musa ini sangat menyedihkan perjuangannya. Jalan kaki, peralatan sederhana, sampai kakinya luka. Nah, ini menggambarkan bahwa berjihad itu, apalagi untuk mendapatkan surga Allah, memang perlu kekuatan lahir dan batin. Nah,
Nah, inilah yang mungkin kita sebagai pemimpin lembaga, DKM, organisasi kecil, memang harus menanamkan kepada kita untuk siap untuk berjihad. Nah, kalau siap, ayo. Tapi kalau nggak siap, mending cari yang lain. Saya waktu itu bertanya kepada salah seorang ketua jaringan sekolah Islam terpadu ya. Saya tanya dalam sebuah webinar, saya bilang, apa dulu rahasianya sehingga beliau sekarang ketua umum JSIT, jaringan sekolah terpadu 2021-2026 ya. Apa rahasianya dulu ketika mendirikan sekolah Nurul Fikri Depok itu, saya bilang, menjadi besar. Nah, dulu awalnya Ustaz kami panggil teman-teman mau berjihad. Nah, kalimatnya mau berjihad dulu. Mau baru kita lakukan. Alhamdulillah seorang besar. Jadi sejak awal sudah ditanamkan ketika wawancara itu mencari ini mau berjihad. Kalau enggak cari yang lain. Nah, jadi komitmen vita visi itu menjadi penting dan Rasul berhasil membuat sahabatnya untuk bervisi sama. Bahwa kalau sudah panggilan jihad itulah yang nomor satu, meskipun keterbatasannya yang diceritakan Abu Musa tadi. Bahkan Abu Musa akhirnya menyesal. Cerita itu supaya memotivasi, tapi sebagian malah menjadi kasihan. Jadi dia menyesal, ngapain saya ceritain. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu sangat menjaga amal-amal soleh untuk tidak terekspos. Jadi makanya kalau ada orang yang tidak terekspos tiba-tiba meninggal banyak kebaikannya, nah berarti dia meniru gaya para sahabat itu. Berusaha amal baiknya tidak terekspos, ketika meninggal baru kebuka. Kan ada begitu orang biasa-biasa saja meninggal baru ketahuan. Masya Allah, banyak kebaikannya yang tidak kita ketahui. Nah, disitulah para ulama seperti Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau kita tidak mengenal orang maka jangan gampang memvonisnya, karena bisa jadi di balik ketidaktahuan kita dia lebih baik dari kita. Nah, ini contoh sahabat yang ingin apa, amal-amal baiknya tidak ingin diekspos, kalaupun diekspos itu niatnya memotivasi. Dan itulah tujuan Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kisah jihad mereka, tapi ternyata ada yang komennya malah beda, dia malah merasa menyesal. Itu menunjukkan pentingnya. Wa hadza yadullu kama qala Imam Nawawi, ini menunjukkan, kata Imam Nawawi mengomentari ini, yastahibbul muslim an yukhfiya a'malahu as-salihah. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk menyembunyikan amal-amal solehnya, wa ma qad yukabiduhu minal masyaq fi ta'atillah ta'ala, dan perjuangannya untuk mendapatkan itu. Wa alla ya'taqid izhara syai'in min zalika illa li maslahah. Kalaupun diceritakan memang niatnya untuk memberikan motivasi. Untuk memberikan motivasi, bukan untuk menceritakan kehebatannya, dan ini salah satu karakter sahabat yang sangat luar biasa. Yang kedua, kisah salat khauf ini untuk menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu kewajiban mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi tidak ada hal yang bisa membatalkan sholat kecuali untuk kaum perempuan. Nah, kalau perempuan alhamdulillah bisa dibatalkan sholat itu. Kalau sudah datang bulan ya sudah, nggak wajib sholat kan. Tapi kalau laki-laki tidak ada satu alasan apapun yang bisa membatalkan dia sholat, bahkan perang sekalipun. Makanya sering saya katakan sholat itu kewajiban yang harus dikerjakan. Kalaupun sampai pada titik nggak bisa sholat, kita sholatkan. Artinya sholat jenazah selesai kan, baru insya Allah setelah itu nggak sholat lagi, aman insya Allah. Nah, itu sangkin pentingnya kewajiban, nah, kecuali untuk ibu-ibu perempuan, nah, dia memang punya kelebihan lain. Apa kata Rasul, da'is sholata ayyama aqra'ika, kalau engkau datang bulan ya nggak wajib sholat. Kan begitu. Ini untuk memberikan kita satu penekanan kepada keluarga kita bagi yang perjalanan jauh, tugas, mudik. Nah, ini untuk menjaga sholatnya, mau apapun alasannya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengatakan gimana nih sholat ribet ini macet, nah, ingat aja Rasul perang pun sholat, namanya sholat khauf. Kalau kita lagi mudik, lagi jalan, lagi acara, nggak mau sholat ribet, nah itu sholat apa namanya, kan begitu. Perang saja masih sholat khauf, dan itu nggak main-main. Dan sholat khauf, bayangkan bagaimana sholat dalam suasana ketakutan, dan sahabat bisa khusyuk.
Yang ketiga, ketika Rasul istirahat dalam perjalanan pulang dari Zatul Riqa itu, karena mungkin perjalanan jauh, capek, istirahat, Rasul tertidur. Ada seorang musyrik yang berhasil menyusup ke tempat tenda Rasul, mengambil pedangnya dan siap untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul terbangun, Rasul bertanya, apa yang hendak engkau lakukan? Ingin membunuhmu. Waman yamna'uka minni. Terus kenapa nggak jadi? Nah, kata laki-laki ini, aku tidak tahu, aku tidak sanggup untuk membunuhmu. Lalu Rasul memaafkan orang ini, bahkan mengajaknya masuk Islam. Nah, ini merupakan bukti bahwa Rasul itu dijaga, dan itu sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari propaganda manusia. Tapi bukan maksud ayat ini bahwa Nabi selamat, enggak. Nabi tersiksa pasti, karena perang, kan terluka di perang Uhud, dilempari batu. Maksud Allah menjaga ini karena syariat dia belum tuntas, maka Allah pasti menjaganya. Jadi maksud ayat ini adalah selama syariat yang Allah turunkan kepada Nabi itu belum tuntas, maka Allah pasti akan menjaganya dari segala bentuk propaganda, apalagi membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada misalnya Nabi dibunuh, kan seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, karena sudah tuntas syariatnya. Tapi selama belum tuntas, maka Allah akan menjaganya dengan segala kekuasaan Allah. Itu maksud wallahu ya'simuka minan nas. Innamal murad minal ismah alla tatula ilaihi ayyadin tuhawilu ightiyalahu wa qatlahu litughtala fihi ad-da'wah islamiyah allati tub'asu litablighiha. Jadi maksud ayat ini untuk memastikan selama belum tuntas iblagh atau tabligh dakwah Nabi, maka Allah pasti akan menjaganya. Adapun Nabi teraniaya, terluka, itu bagian dari perjuangan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kisah tentang Jabir ditawar Rasul beli untanya. Inilah Rasul ketika pulang dari perang itu, Rasul memanggil Jabir dan bicara berdua. Nah, ini hebatnya, dia tidak bicara di depan orang banyak, dibaca berdua, ditanya bagaimana kebutuhannya, bagaimana keadaan istrinya, ditanya betul oleh Rasulullah. Karena Rasul melihat Jabir ini terlambat datang dan banyak masalah dengan ekonomi, maka Rasul menawar memberikan bantuan. Jabir menolak, tapi karena Rasul terus dan Jabir merasa nggak enak, diterimalah bantuan Rasul dengan membeli untanya dengan harga yang di atas rata, ternyata sebagai modal dia untuk usaha. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu setiap melihat kaum sahabatnya, dia punya perhatian khusus dan dia tidak lakukan di depan orang banyak. Tapi dipanggil apa kebutuhannya baru dipenuh, tidak ditanya. Karena kalau di depan banyak kan ditanya. Sering ya kalau misalnya lagi banyak, lapar nggak? Enggak Pak, pasti begitu karena banyak orang kan. Nah, udah nggak ada orang lapar Pak? Iya Pak, lapar kan begitu ya. Nah, jadi Rasul ajak berdua, dikatakan di sini fitorikin laisa ma'huma fihi salis. Jadi Rasul menggunakan metode dipanggil berdua, bicara apa kebutuhannya dan diceritakan oleh Jabir, lalu Rasul membantunya. Dan dikatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, bahkan namarik pun nggak punya. Kalau di rumah itu punya kasur, punya kursi, punya meja makan itu ya. Saya nggak punya perabot. Perabot itu nggak punya. Kata Rasul, insya Allah ada, saya doakan. Nah, jadi Rasul memberikan motivasi. Jadi kita pun kalau sama teman kita, insya Allah semoga ada. Jadi itu ternyata bagian dari sunnah Rasul itu. Jadi kalau ada orang, saya belum punya apa-apa ini, insya Allah ada. Kata Rasul, inna hasatakun, insya Allah. Nah, ini juga bentuk motivasi. Kalau tidak bisa memberikan materi, minimal mendoakan. Main kita ke rumah teman, ini rumah insya Allah bentar lagi akan luas ini, kan begitu ya. Nah, insya Allah ini nanti ningkat ini. Nah, itu kan bagian dari doa, dan Rasul tunjukkan itu kepada sahabat Jabir, dan mendapat itu Jabir merasa sangat senang dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratun ra'iah, inilah gambaran yang sangat ilustrasi yang menarik. An lutfi
ma'asyirihi wa unsi hadisihi. Bagaimana Rasul menempatkan orang itu, tidak mempermalukannya, membantunya serta mendoakannya, sehingga semua sahabat merasa mendapatkan posisi yang khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu punya sisi yang ditonjolkan oleh Rasul dan itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, beruntung kamu. Nanti dikatakan ke istrinya, beruntung kamu dapat suami sebaik Jabir bin Abdullah ini. Kan senang itu. Itu cara Rasul mengangkat Jabir bin Abdullah, karena dia lelaki yang sangat bertanggung jawab. Meninggal ayahnya, dia harus menghidupi adik-adiknya. Maka kamu sebenarnya sedang mendapatkan laki-laki yang sangat luar biasa, yang pahalanya berlimpah. Kemudian yang terakhir, di sini digambarkan bagaimana Rasulullah diceritakan ketika pulang itu kan posisi tetap berjaga-jaga. Kata Rasul, kita akan istirahat, siapa yang akan menjaga pasukan? Berkatalah dua orang, satu muhajir, satu ansor. Kami ya Rasul. Ya sudah, kalian jaga, kita akan istirahat. Dalam penjagaan malam itu, teman yang ansor ini kebetulan dia berjaga. Siapa yang mau tidur duluan, aku atau kamu? Kata ansor, aku ingin jaga duluan, nanti tengah malam kita gantian shiftnya gitu. Tidurlah kaum yang muhajirin ini. Ketika ansor lagi duduk diam, dia lagi sholat, ngambil sholat malam, tiba-tiba ada panah mengenai pundaknya. Karena saking khusyuknya dia sholat itu, dia tidak terasa itu. Ditembak lagi bagian pahanya, sampai mengucur darahnya mengenai pipi muhajirin itu, barulah terbangun. Kenapa nggak kasih tahu? Kata ansor ini, aku sedang baca ayat, aku tidak mau melewatkan sholatku. Jadi setelah, karena engkau sudah bangun, ya sudah, dia disuruh istirahat, yang mau bangkit mencari, akhirnya yang memanah itu kabur, lari ya. Jadi di sini pentingnya apa? Saling menjaga, saling awas, karena pulang itu kan pasti banyak musuh yang mengintai itu. Karena ketahuan dikejar oleh muhajirin, akhirnya sang pepanah yang diam-diam itu melarikan diri. Yang mau diceritakan oleh pengarang kitab ini, sebenarnya sahabat namanya ini Ibad bin Bashir ini, Ibad bin Bashir ini sebenarnya kan bisa aja bangunin temannya, bangun kan begitu ya. Tapi karena lagi khusyuk sholat, ini jangan dijadikan sebagai fikih ya. Karena kalau dalam fikih, kalau kita lagi sholat ada gangguan, ada gempa, batalkan sholat, keluar. Ini hukum fikih yang bicara ini. Ini sudah bicara bukan lagi hukum fikih. Ini udah masalah apa? Kedekatan dia dengan Allah sehingga dia lupa dengan hal yang lain. Jangan dijadikan standar ini. Itu yang masuk berita waktu itu viral, gempa lagi sholat ya. Kan ada yang mengatakan luar biasa bapak ini lagi sholat gempa pun masih goyang gitu ya. Tapi ada yang mencibir, udah gempa gitu ya berhenti aja lah sholatnya. Nanti kalau meninggal kan. Jadi komentar kita melihat kisah yang viral di TV yang gempa lagi sholat itu, seperti memahami kisah ini. Mungkin dia saking khusyuknya dia nggak penting gempa itu. Tapi karena dia seorang imam, ingat nih, karena seorang imam, dia harus menyelamatkan jamaahnya. Jadi kisah sholat ini bisa dilakukan kalau dia bukan imam, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau imam, dia harus memikirkan, karena dia pemimpin umat. Kalau dia khusyuk aja di imam, jamaahnya ngikut, nanti kabur semua. Itu yang terjadi, di mana kabur semua. Jadi tidak pada tempatnya untuk kisah yang imam tadi yang viral itu, karena dia sebagai imam sholat. Tapi untuk ini juga tidak menggunakan kaidah fikih, karena dalam fikih kan kalau kita nggak khusyuk, bahkan kalau perut lapar saja kita boleh membatalkan sholat. Lagi sholat bunyi krok krok krok, batalkan, boleh makan dulu. Itu hukum fikihnya. Tapi ini kan udah masuk kepada apa? Khususiyah. Saking khusyuknya sholat, kena panah pun dia tidak terganggu. Bahkan darah yang netes itu mengenai teman-teman yang terbangun, dia mah biasa aja gitu. Ini kan jangan disamakan dengan hukum fikih, tapi ini khususiyah. Jadi orang kalau sudah khusyuk, kata pengarang kitab ini, itu berarti menggambarkan luar biasa kedekatannya dengan Allah. Apa kata yang ansor yang terkena ini? Wallahi laula an udhi'a saghran amarani Rasulullah bihifzihi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha aw anfusaha. Demi Allah, kalau bukan karena tetesan darah yang jatuh itu, aku akan terus sholat khusyuk. Karena saking khusyuknya dia sedang apa? Mi'raj, sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir ini yang membuat saya ketika baca tertegun ya. Tertegunnya apa? Luar biasa sahabat-sahabat itu tingkat kekhusyuan sholatnya.
Jadi kalau sekarang banyak pelatihan khusyuk, itu mungkin usaha kita lah untuk bisa selevel sahabat khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Saking khusyuknya, rasa sakit atau rasa gatal itu nggak hilang. Kalau kita kan kalau udah sholat itu, kalau udah gatal dikit kan terasa itu. Apalagi yang pakai masker sholat kan kerasa itu kan. Berarti kita belum sampai pada level khusyuk yang sangat luar biasa. Kalau sudah khusyuk harusnya masker nggak kerasa, gatal nggak kerasa kan begitu kan, pegal pun nggak kerasa itu. Makanya saya sering berikan ilustrasi atau kadang-kadang bercanda ya. Ada kita itu kadang-kadang kalau pergi umroh gitu ya, dengar imamnya baca ayat panjang, kita kuat itu di belakang jadi imam itu, bahkan menangis saking terharunya kan. Pulang dari umroh, sholat di masjid, imamnya lama, marah-marah, tolong diganti imamnya terlalu lama kan begitu ya. Pertanyaannya apakah karena di Mekah dia khusyuk? Enggak, karena memang suasana batinnya siap untuk sholat. Ketika pulang dari umroh, suasana batinnya tidak siap untuk sholat. Jadi sholat itu sebenarnya tergantung suasana kekuatan batinnya. Makanya sering saya katakan kalau mau sholat khusyuk, cara paling gampang perbanyak masalah, insya Allah khusyuk itu. Iya, kalau nggak ada masalah nggak khusyuk biasanya. Besok mau dipecat, itu sholat tahajud malam tuh, Allah pasti itu khusyuk sekali itu, karena sudah pasrah pada titik nadir kan begitu. Atau berobat nggak sembuh-sembuh sholat, banyak kan kisah begitu. Saya sudah kemana Pak Ustadz, minta sama Allah sembuh katanya, karena sudah sampai pada titik nadir. Bagaimana kita memindahkan kualitas sholat ini tidak hanya bermasalah khusyuk. Sahabat bahkan dalam keadaan tidak bermasalah pun sangat khusyuk. Ini hal-hal poin yang diambil oleh perang ini. Perang tidak terjadi, tapi kata pengarang ini banyak masyahid yang perlu kita ambil terkait dengan kisah ini. Tilka hiya tabiatul jihad alladzi takaffalallahu li arbabihi bin nasri wal fauzi mahama kanatil quwa al muta'alliba alaihim al mutajammi'ah min haulihim. Itulah bentuk jihad yang sesungguhnya yang Allah berikan dan muliakan kepada para sahabat Rasul, meskipun dengan keterbatasan yang ada, itu tidak membuat mereka mengurangi kekuatan jihadnya. Maka benarlah syiar yang dikatakan para ulama itu iskariman aumud syahidan. Jadi nama pesantren biasanya itu hidup mulia dengan kemuliaannya karena berdakwah, kalaupun harus meninggal dalam posisi berjihad fi sabilillah. Dalam jihad dalam bentuk apapun, jihad mencari nafkah, jihad mengajak teman, jihad menjalankan amanah masjid, itu bagian dari usaha fi sabilillah. Saya kira itu. Dan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditambahkan atau bercerita, bagi saya sangat penting karena ini hal-hal yang sangat luar biasa. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan atau menambah, kami persilahkan. Dan saya mohon izin, yang sudah puasa saya izin minum dulu ya. Silakan Pak. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kemudian memberikan promise rezeki akan datang dengan sendirinya. Artinya ini kan tidak ikhtiar dalam arti lebih ke menatap diri, menakan diri, salawat dan sebagainya. Itu banyak saya juga beberapa kali menanyai beberapa teman. Nah, sementara ikhtiar kan menjemput rezeki ya. Dengan segala yang bisa dilakukan. Nah, ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik. Terima kasih Pak. Yang pertama, dari saya kecil sampai saya mengisi pengajian, ini problem yang nggak selesai-selesai. Saya mau ceritakan dulu sebelum menjawab tadi Pak ya. Terima kasih. Kisah ibu-ibu yang pingin anaknya ganteng ketika hamil, maka disuruh baca surat Yusuf. Nah, ini kan dari kecil ini, mau ganteng baca surat Yusuf. Ternyata karena dia nggak bisa baca Quran, ibunya yang kebaca surah Al-Lahab, maka anaknya lahir lalu seperti Abu Lahab. Nah, itu contoh kan begitu. Nah, itu jadi candaan begitu. Nah, terus lagi hamil pingin cantik, baca surat Maryam, kan begitu, baca surat Maryam supaya anaknya cantik, solehah kan begitu. Karena nggak bisa baca, terbaca surah Al-Qari'ah, lahir buat masalah aja, jadi kiamat sekeluarga itu kan begitu. Nah, ini kan juga pandangan masyarakat terkait kalau baca ini hasilnya ini kan begitu.
Sementara Rasul sudah mengatakan, menikahlah engkau dengan perempuan atau pasangan suami yang baik dengan 4 hal, kecantikannya, hartanya, kemudian keturunannya dan agamanya, agama sebagai penentu, maka anakmu akan jadi baik, kan begitu. Jadi kalau ditanya apa hubungannya membaca surat Maryam dengan anak soleha, kalau gen dua-duanya bermasalah ya nggak jadi soleha, kan begitu. Tapi itu diyakini. Nah, yang kedua, sebelum saya menjawab itu, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar dengan fadilah sholat duha dan baca surah Al-Waqiah. Itu kan sama juga itu. Baca surah Al-Waqiah biar kaya, sholat duha biar rezekinya banyak. Tapi saya udah sholat duha Pak Ustadz, kok belum kaya? Berapa rakaat? 2 rakaat? Oh, 12 rakaat biar kayanya banyak, kan begitu. Nah, kan begitu jawabannya. Nah, ini kan sebenarnya dalam konteks ibadah itu bentuk motivasi. Jadi kalau ditanya selawat-selawat tadi, itu memang bentuk pendidikan dakwah level pertama. Yang pernah saya sampaikan di sini dalam salah satu pertemuan, pada level ibadahnya ibadah standar. Apa itu ibadah standar? Ingin masuk surga, takut masuk neraka. Oleh Ibnu Rajab Hambali disebut dengan abdu ibadah, level ibadah standar. Ibadahnya sederhana, pingin masuk surga, takut masuk neraka. Itu kan janji kalau selawat ini akan dapat keberkahan. Baca ayat 1000 dinar dapat ini, baca surat ini dapat ini, kan begitu. Itu memang ibadah level pertama yang sifatnya motivasi. Itu ada lanjutannya. Kalau engkau membaca itu ditambah dengan ikhtiar, maka kamu mendapatkannya. Masalahnya belum sampai penjelasan ikhtiar itu, ustadz yang ngajarnya meninggal dunia, jadi nggak sempat. Nah, itu masalahnya. Jadi nggak sempat tersampaikan. Nah, jadi itu memang kembali kita perbaiki dengan edukasi, banyak mengisi ngaji ilmu untuk dipahamkan itu. Tapi memang itu gerakan di masyarakat. Bahkan masyarakat itu baca itu, kalau baca ayat ini setiap hari, kan begitu ya, diniatkan, maka insya Allah dia akan sunnah dan sebagainya. Apalagi yang punya jabatan baca ayat kursi per hari 1000 kali, maka insya Allah Bapak tidak akan turun jabatan. Memang ada itu kisah-kisah itu hanya bisa kita rubah mindsetnya kalau mereka sudah diajarkan ilmunya dan diajarkan berpikir. Berarti dengan pengajian ini diajak terbuka bahwa jangan lupa dalam sholat kita ada filosofi ayat yang itu bagian dari usaha kita. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan filosofinya di situ. Apa kalimat na'budu nasta'in? Apa? Berusaha dulu, ibadah tadi kan, baru minta kepada Allah. Nah, kita sekarang dibalik, minta kepada Allah dulu, nah, usaha nanti. Tapi kalau dikaji dengan kajian tasawuf yang sufi, kisah yang Imam Syafi'i dengan muridnya yang berdebat tentang rezeki itu, kan ada kisah itu, kata Imam Syafi'i, rezeki itu Allah yang antar. Kata muridnya, rezeki itu kita yang mengusahakan. Kan ada kisahnya itu. Kemudian pulanglah muridnya mengambil setangkai anggur, kan begitu. Dia dapat ngambil dari pokok, dia makan. Kata kepada gurunya, ini bukti bahwa rezeki itu diusahakan. Terus karena sebagai takzim kepada guru, anggur itu diserahkan sebagian kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketawa. Ini adalah bukti rezeki itu Allah yang datangkan, katanya. Nah, itu kan dialog kalau dalam lingkup sufi menarik. Tapi kalau lingkup fikih nggak masuk itu. Nah, jadi saya sering mengilustrasikan yang ditanyakan Bapak tadi, itu gambaran antara pemuda yang baru masuk kerja dengan bapak yang baru pensiun. Jadi nggak ketemu itu. Nah, itu gambarannya begitu. Nah, jadi bapak-bapak mohon maaf ya yang baru pensiun, nah itu senang itu selawat fadilah ini, karena memang dia sudah tabungannya banyak, tinggal ibadah aja. Nah, yang masih muda-muda nggak masuk itu ayatnya. Harus berjihad, berjuang, karena harus ngumpulin. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana tanggapan saya, kalau itu ke pemuda menurut saya tidak tepat. Tapi kalau untuk yang sudah sepuh pensiun tepat itu, karena memang itu yang dicari. Nah, iya, jadi itu ilustrasi pemuda yang baru bekerja sama bapak-bapak yang baru pensiun, nggak ketemu dia. Nah, makanya saya bilang kalau masuk ke kira sufi, kita Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu Allah datangkan. Kata muridnya, enggak.
wahai sang guru, kita berusaha. Oh, besok bawa anggur nih usaha saya. Terus diserahkan, senyum Imam Syafi'i. Nah, ini buktinya Allah datangkan, saya nggak perlu nyari kan katanya. Nah, jadi salawat tadi bagian dari cara mendatangkan rezeki, tapi jangan lupa ikhtiarnya harus ada. Jadi kalau untuk anak muda memang harus kita sampaikan ikhtiar itu tadi, filosofi iya karena budu iya karena stain. Nah, tapi kalau untuk yang mohon maaf bapak yang sudah pensiun, memang itu yang disenangi itu. Makanya kalau saya ngisi pengajian rata-rata pensiun nyari satu masjid, dia nggak penting ini Ustadz apa amalan, supaya sukses. Saya bilang amalan Nabi Nuh, amalan Nabi Soleh, kan begitu ya. Kalau saya Pak Ustadz dulu waktu kerja banyak zolimi orang, bagaimana itu Ustadz? Ya udah amalkan doa Nabi Yunus ketika dalam perut hiu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak renungkan aja berapa orang yang Bapak timang, Bapak minta uang, atau bayanglah itu. Berdoalah Bapak dengan doa Nabi Yunus. Karena dia butuh itu, dia nggak butuh yang lain. Jadi menyikapi tadi begitu Pak. Cara menjawabnya itu benar kalau untuk yang sudah sepuh yang memang ingin ibadah, tapi untuk anak muda itu tidak tepat. Karena nanti dia akan membuat dia malas bekerja dan akhirnya tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan Rasul apa? Kita harus berjuang beribadah baru minta tolong kepada Allah. Dan ada satu hadis yang menarik yang diajarkan Rasul kepada Abu Umamah Al-Bahili. Ada satu hadis. Jadi Abu Umamah Al-Bahili itu dalam satu waktu di masjid jam sekitar waktu duha, diam di masjid berzikir. Nah, Rasul keliling. Rasul itu suka keliling ternyata. Nah, ketika jam itu datang, ya Abu Umamah, malaka fi waqti ghairi shalah fil masjid, gitu kira-kira. Kamu kenapa di jam kerja di masjid? Rasul menegur itu. Itu membuktikan Rasul nggak suka dengan orang yang tidak punya alasan dari jam kerja tapi di masjid. Marbot bukan, pengurus bukan, di masjid ngapain? Nah, gitulah kira-kira. Kata ya Rasulullah, aku ada masalah. Kenapa aku lagi ada masalah? Dan ini terkait dengan masalah keuangan. Nah, baru kata Rasul, maukah engkau aku ajarkan doa yang kalau engkau bacakan insya Allah hutangmu terlunasi, masalahmu selesai. Maka keluarlah doa 8 khasiat besar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahr. Ini dikatakan doa 8 wasiat. Nah, itu istilahnya itu. Doa 8 khasiat ini. Satu apa? A'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari rasa lemah motivasi dan malas. Berarti kan ini dua penyakit ini. Lemah motivasi dengan malas. Gimana lemah motivasi? Bapak bisa kaya. Udahlah, nggak usah terlalu banyak mimpi. Udah begini hidup, udahlah. Itu kan lemah motivasi itu. Malas gimana? Udahlah, silahkan aja, saya nanti aja gitu. Yang kedua, minal jubni wal bukhl. Apa itu? Rasa takut dan pelit. Takut itu misalnya nanti saya kalau kerja sana rugi, coba buka usaha nanti bangkrut, buka usaha ini modal nanti rugi, ditipu orang, itu rasa takut. Baru rasa pelit, kalau saya nanti ngasih dia keuntungan segini, oh enak di dia, enak rugi di saya gitu. Perhitungan kan gitu. Baru kemudian setelah itu jubni wal bukhl, apa yang keenam itu? Itu yang ke-8. Minal hammi wal hazan. Apa itu? Cemas dan sedih. Nah, kalau cemas itu ketakutan nanti terjadi di masa akan datang, kalau sedih baperan kejadian masa lalu. Kan tipe orang begitu. Satu, ingat masa lalu nggak move on. Atau ketakutan sesuatu yang belum terjadi, akhirnya ketakutan berlebihan. Itu hammi wal hazan. Baru yang ke-8 tadi itu apa? Ghalabatid daini wa qahr rijal. Apa? Banyak hutang dan di bawah tekanan orang lain karena terlibat hutang budi atau enggak enakan. Itu kan 8 khasiat itu. Kata Abu Umamah, setelah aku membaca doa ini, Allah selesaikan masalahku dan bebas hutang-hutangku. Nah, itu hadisnya sahih itu. Nah, jadi itu ternyata Rasul ajarkan. Jadi ada 3 poin Rasul menegur Abu Umamah, kenapa jam kerja masih di masjid? Artinya Rasul ingin katakan waktu ibadah itu ada. Kamu harus bekerja. Ini kan untuk pemuda ini. Yang kedua dikasih doa 8 itu. Yang ketiga setelah aku menerima doa itu, kata Abu Umamah Al-Bahili, hutangku selesai dan aku tenang. Nah, 8 itu diterjemahkan dengan apa? 8 teori rezeki, 8 teori pendapatan, 8 motivasi.
Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hadis itu benar langsung hilang hutangnya, ada yang mengatakan itu adalah filosofi untuk bekerja. Jadi jangan nanti salah paham, karena dapat dari pengajian ini ada hutang 1 M. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal junni wal bukhl wa a'udzubika minal azzi wal kasal ghalabatid daini wa qahr rijal, langsung hilang akunnya. Enggak mungkin terjadi. Nah, jadi itu filosofinya. Kalau begitu kan enak, setiap punya hutang, mana hutangnya, kumpulin, bacakan doa itu, hilang semua, kan enggak begitu. Nah, tapi itu motivasi. Jadi terkait dengan selawat tadi itu, selama itu sifatnya motivasi dan tidak merusak semangat untuk bekerja, maka tidak ada masalah. Dan sebaiknya itu tidak terlalu kepada pemuda yang semangat bekerja, karena pemuda itu harus banyak bekerja, harus banyak berkreasi, mengambil filosofi dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi itu untuk, ya mohon maaf, orang tua yang sudah pensiun yang tinggal ibadah, itu bagus sekali karena untuk menambah ketaatan kepada ibadahnya. Makanya kalau kita masuk dalam pengajian atau organisasi apapun, kalau lebih banyak anak mudanya, siap-siap, itu selalu ingin programnya progres. Nah, tapi kalau lebih banyak sepuhnya, siap-siap juga. Programnya apa? Udahlah, kita nikmati yang ada, kan begitu ya. Nah, itu biasanya harus disatukan antara pemuda dengan yang sepuh. Dan Rasul mampu menggabungkan itu sehingga muncullah sahabat tua muda kalau jihad daftar semua. Tidak ada yang mundur sedikit pun. Saya kira itu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak sekalian. Cukup ya? Kalau tidak ada, saya mengucapkan selamat menyambut ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang sangat luar biasa, Ramadan yang mengubah segalanya, dan Ramadan yang membuat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang membuat kita menjadi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa sallimna Ramadan wa hasil maqasidana warzuqna lailatul qadri innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.